Haleluya. Kita akan buka kitab Imamat ya. Imamat pasal 23, kita akan baca ayat 5 dan 6 aja ya. Imamat pasal 23, ayat 5 dan 6 kita akan baca kedua ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacanya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Amin, silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita terus belajar ya dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang kita merayakan hari Paskah dan roti tak beragi ya. Yang seharusnya kita rayakan pada hari, berdasarkan ayat-ayat tadi, tanggal 14 dan tanggal 15 Nisan ya. Bulan menurut kalender Ibrani. Tetapi yang menjadi hambatan karena hari-hari itu memang hari raya di hari Sabat ya, itu Sabat Gadol ya. Di Ibrani di Israel sana memang hari libur. Tanggal 14-15 Nisan. Tetapi di tempat lain ya, khususnya di kita, di negara kita, itu bukan hari libur ya. Dan sebagaimana yang pernah diajarkan beberapa waktu yang lalu atau diingatkan ya. Ya mungkin kalau saya boleh katakan inilah salah satu pengaruh kuda putih ya. Kuda putih sehingga seharusnya Paskah itu dirayakan berdasarkan tanggalan Yahudi sana. 14 Nisan ya. Tetapi kemudian dirubah, namanya juga dirubah sebagai Jumat Agung. Jumat Agung itu tidak ada dalam kitab suci kita. Ya. Dan ya kenapa kita merayakan sekarang, ini kan Jumat Agung ya, karena hari liburnya sekarang. Ya. Dan kita ya sebagian besar memang bekerja ya, namanya pekerja ya, kita harus ada hikmat. Tetapi juga kalau tadi saudara perhatikan, khusus untuk hari raya roti tak beragi itu 7 hari ya. 7 hari kita diberi kesempatan untuk merayakannya. Memang ada beberapa hari raya yang bukan satu hari raya aja, seperti Sukot itu juga dirayakan selama 7 hari ya. Dan kita mengucap syukur, itulah kasih karunia Tuhan. Kita masih dapat melakukannya. Sedangkan berdasarkan firman Tuhan, karena kan memang tanggal 14 Nisan itu hari Paskah, tanggal 15 Nisannya itu hari raya roti tak beragi. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 12, kita lihat ayat keberapa ini? Ayat ke-18 ya. Pada bulan pertama, jadi bulan Nisan ya. Bulan pertama di sini maksudnya bulan tanggal Ibrani ya. Pada hari ke-14 bulan itu, jadi Paskah ya. Kan tadi hari 14 itu hari Paskah. Pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21. Jadi sejak hari Paskah itu sudah makan roti tak beragi. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena kita diingatkan dengan Paskah ini, memang senantiasa diingatkan ya. Paskah ini memang merupakan bagian atau hari pertama
roti tak beragi hari kedua dari 7 hari raya yang tertulis berdasarkan kitab suci kita, yang harus kita rayakan, harus kita peringatkan, ya. Karena memang berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Torah, ya, hari raya Pesach itu atau Paskah itu memperingati hari di mana bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan di tanah Mesir, ya. Ketika mereka setelah mengalami kurang lebih 400 tahun masa perbudakan di tanah Mesir, ya. Masa perbudakan di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun, ya. Saya katakan selama kurang lebih 400 tahun, ya, karena mereka sendiri tinggal di Mesir itu 430 tahun. Ya, kita kutip aja di dalam Keluaran 12 ayat ke-40. Lama Bani Yesaya berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Kadang-kadang kita berpikir, loh kalau gitu bagaimana dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, kan? Kitab Kejadian kalau kita lihat di dalam Kejadian berapa ini? 15. Ayat ke 13. Dan dia atau Yahweh berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melahirkan bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama berapa? 400 tahun. Jadi kalau kadang-kadang kita pikir, oh gimana nih kok yang satu 430 tahun, yang satu 400 tahun. Ini 400 tahun ngapain? Jadi budak. Jadi yang 30 tahun itu bukan dalam perbudakan. Karena mungkin waktu itu Yusuf masih memerintah, ya. Bisa tangkap? Bisa ditangkap maksudnya, ya. Waktu dia masih di bawah Yusuf, ya tidak ada perbudakan. Tapi setelah Yusuf mati baru terjadi perbudakan. Karena itu bangsa Israel tinggal di Mesir selama sesuai dengan kitab Keluaran tadi 430 tahun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, setelah genap waktu yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham 400 tahun kau jadi budak, ya. Kemudian generasi keempat bangsa ini akan keluar, itu digenapkan. Dan untuk supaya bangsa ini dibebaskan dari perbudakan, Tuhan harus menekan bangsa Mesir. Ya, dengan 10 tulah yang Tuhan adakan terhadap bangsa Mesir. Sehingga akhirnya bangsa ini atau bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika bangsa ini boleh dikatakan dipaksa keluar, ya. Kenapa dipaksa keluar? Karena mereka orang Mesir ketakutan. Pada satu malam semua anak laki-laki yang sulung, baik dari manusia maupun binatang, mati semua. Ya. Itu yang menjadi suatu ketakutan yang memang Tuhan adakan bagi bangsa Mesir. Sehingga bangsa Mesir memaksa mereka keluar. Bahkan tidak keluar dengan tangan yang hampa. Tetapi juga membawa, ya kalau saya katakan ya memang harta benda orang-orang Mesir dibawa, dikasih, ya. Dikasih supaya mereka pergi. Tetapi itulah semua cara Tuhan. Memang mereka dapat dengan cuma-cuma dari bangsa Mesir.
yang memaksa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi nanti ya Tuhan sudah beri, nah, Tuhan tanya lagi siapa yang mau memberi untuk pembangunan atau pembuatan tabernakel, ya. Jadi kita melihat segala sesuatu Tuhan bekerja dengan begitu sempurna. Bangsa Mesir memberi, kemudian nanti ketika Tuhan mau membuat tabernakel, dia himbau seluruh orang Israel, siapa yang tergerak untuk memberi. Nah, kita melihat ya luar biasa, semuanya mau memberi. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun tabernakel, itu sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan terlebih dahulu, ya. Itulah yang digenapkan kepada Abraham. Yahweh Jireh. Yahweh sudah menyiapkan juga untuk bangsa Israel bisa membuat tabernakel sesuai dengan apa yang gambaran yang Tuhan berikan kepada Moshe. Dan saya percaya waktu itu Moshe diperlihatkan oleh Tuhan gambarannya seperti ini. Makanya semuanya dibuat sedemikian rupa seperti yang dilihat oleh Moshe. Dan itulah yang diajarkan Bapa Yahweh kepada Moshe, diturunkan kepada para tua-tua Israel, khususnya orang-orang Lewi, termasuk semua hukum-hukumnya, aturan perintah dan ketetapannya. Dan itulah yang diajarkan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang mendapatkan kepercayaan firman Tuhan yang langsung dari Bapa Yahweh, diberikan tanggung jawab seperti ada tertulis, engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, untuk bisa menjadi terang, mereka diwajibkan untuk menyalurkan berkat, yaitu aturan, perintah, dan ketetapan yang kita kenal sebagai Torah, untuk diajarkan kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa mengerti bahwa inilah aturan, ketetapan, dan perintah yang Tuhan sendiri perlihatkan kepada Moshe. Ini di sorga kayak gini. Nah, itulah yang diperlihatkan dan kita diberikan gambaran. Ya, kita mau ucap syukur dengan seberapa yang kita miliki saat ini. Kita boleh belajar, walaupun kita mengerti bahwa terjemahan-terjemahan dari bahasa aslinya. Bahasa asli dalam arti kata ketika Tuhan menurunkan dari Moshe, ya pasti ada deviasi sedikit lah, ada mungkin perubahan-perubahan kecil, tetapi dalam garis besarnya pasti sama. Karena Tuhan mengajarkannya kepada kita melalui rohnya. Supaya kita mengerti bagaimana sesungguhnya kehendak Bapa Yahweh. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kepada Moshe, ya, ketika bangsa ini mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memotong domba atau kambing dan darahnya harus mereka tampung, ya. Kemudian darah ini harus mereka oleskan di ambang atas dan kedua tiang pintu rumah mereka. Sehingga ketika Tuhan mengirimkan malaikat maut menjelajahi seluruh tanah Mesir, seluruh tanah Mesir. Ketika malaikat surga datang di tanah Goshen, ingat Goshen itu bagian daripada Mesir. Ketika malaikat ini datang ke Goshen, mereka melihat ada tanda darah. Ya. Karena tanda darah, mereka dilewati oleh malaikat maut sehingga di dalam rumah yang memiliki tanda ini tidak ada kematian. Inilah yang dikatakan dilewati, Passover, Pesah, melewati hukuman daripada Tuhan
yang melanda Mesir itu tidak kena kepada bangsa Israel walaupun mereka ada di Mesir. Kenapa? Karena mereka taat. Artinya kalau mereka pun tidak taat, pasti ada yang mati. Tuhan itu setia bukan sama orang Israelnya. Bukan, dia setia sama firman-Nya. Kalau orang Israel pun keras kepala, mereka tidak menaruh tanda darah, mereka juga mati. Nah, di sini kita melihat oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, sebagai satu lambang bagi kita yang hidup zaman sekarang, ya. Seluruh berbicara Mesir, berbicara dunia ini. Dunia ini semuanya dikuasai oleh si jahat. Ada tertulis ya dalam kitab 1 Yohanes, dunia dikuasai oleh si jahat. Semua yang dikuasai si jahat itu pasti dibinasakan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Bapa Yahweh yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia mau menyelamatkannya. Karena itu apa yang terjadi di tanah Mesir, ya itu pun sebenarnya gambaran tentang manusia seutuhnya di muka bumi ini. Manusia yang ada di Mesir atau di dunia ini, mereka pun sebagaimana bangsa Israel karena taat kepada perintah Bapa Yahweh dengan melamuri pintu mereka dengan darah domba. Demikian juga Tuhan memberikan bukan lagi darah domba. Ya. Kalau di zaman Mesir domba yang dipotong. Tetapi zaman akhir, ya, saya katakan zaman akhir, bukan akhir zaman. Tapi zaman akhir, zaman di mana saudara dan saya zaman akhir di akhir zaman. Ya, karena zaman akhir ngerti ya, karena berkali-kali aja ada apa namanya? Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, ya. Zaman awal, zaman pertengahan, zaman akhir. 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun, ya. Dan kita yang hidup pada zaman akhir, ya. Zaman akhir, zaman di mana saudara dan saya saat ini hidup, ya. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan, ya. Kita lihat aja di dalam suratan Petrus pertama, ya, ayat ke berapa ini? 18 sampai ke 20. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 18 sampai 20. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dengan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasia yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat, tanpa noda, yang sebenarnya telah dikenal lebih dulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir demi kamu. Pada masa yang terakhir, dalam terjemahan saya di sini, khusus ayat 20 ya. Dia baru dinyatakan pada zaman akhir. Ya, pada zaman saudara dan saya. Tidak lagi domba yang dipotong, tetapi domba yang agung, yaitu Yeshua sendiri. Kita melihat di dalam Ibrani pasal ke-10. Ibrani pasal 10 ayat ke-4. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa, ya. Jadi kita melihat dulu memang pakai domba, pakai kambing, darahnya dipotong, kambingnya dipotong, darahnya ditampung, darahnya itu dilaburkan di dalam mezbah itu.
ya, untuk penyucian. Tetapi itu harus dilakukan berulang-ulang, ya, setiap tahun at least. Ya, ketika berbuat dosa, persembahkan. Berbuat dosa, persembahkan. Tetapi Tuhan sendiri sebagai domba Paskah, ya, yang kudus itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada manusia, tidak ada binatang. Yang kudus. Karena itu persembahan yang kudus itu hanya ya Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan sendirilah yang harus turun. Dia merendahkan diri, dia menjadi domba Paskah bagi saudara dan saya dalam wujud Yeshua HaMashiach. Yeshua sang penebus. Karena itu dia dibunuh, darahnya tercurah di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan siapa yang percaya akan pengorbanannya, percaya dalam arti kata menerima dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka selamat. Sama seperti yang terjadi pada zaman Mesir dulu. Orang Israel pun kalau dia tidak pakai darah itu pasti binasa. Demikian juga lah. Ya kan Tuhan hanya menghimbau kepada bangsa Israel. Engkau laburi ini ya, dengan darah domba. Kemudian engkau tinggal di dalam rumah, jangan keluar. Ya. Itu satu larangan ya, jangan keluar. Engkau keluar ya, engkau bisa mati. Ya, kita lihat ya di dalam Keluaran 12 ayat keberapa ini. Ayat ke-22. Kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Perhatikan. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Ini suatu peringatan. Ketika kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, jangan keluar dari rumah Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan, kita sudah dikhususkan, jangan keluar dari situ. Kau keluar pasti binasa. Karena malaikat maut terus berjalan mencari siapa yang taatnya, tadi berkali-kali ya. Siapa yang taat dan yang tidak taat. Ketaatan menjamin keselamatan. Ketidaktaatan ada akibat-akibat yang bisa diterima. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Tadi jelas dikatakan dan sudah dibacakan, sejak bulan atau sejak hari ke-14 bulan Nisan sudah makan roti yang tidak beragi. Firman Tuhan berkata, ya, bukan ragi roti yang dimaksudkan Tuhan, tetapi ragi ataupun pengajaran-pengajaran ya dari ahli-ahli kitab, dari orang-orang Farisi, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari mereka yang dinamakan ya orang-orang yang mungkin dipakai Tuhan dengan 5 jawatan bagi gereja yang sudah kita kenal, baik itu rasul, baik itu nabi, ya dengan 5 jawatan-jawatan ini, mereka ini kan seharusnya seperti yang tertulis dalam kitab Efesus, untuk memperlengkapi umat Tuhan supaya dengan hikmat yang Tuhan berikan, yang diajarkan oleh Roh Kudus, melalui mereka disalurkan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan mengenal Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach dengan penuh dan benar. Ya, kalau kita hidup dengan melakukan apa yang Dia kehendaki dengan penuh dan benar, kita pasti selamat.
Dan kita tidak akan pernah bisa terselewengkan. Dan itu hanya akan dapat terjadi supaya kita jangan makan roti yang tidak beragi, ajaran yang macam-macam, tambahan-tambahan. Dan kita memang melihat dan kita mendengar dengan 5 jawatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi umat di luar Israel secara jasmani. Ya, dalam kenyataannya bukan saja pada zaman dahulu, orang Lewi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, mereka pun sudah sebagaimana yang Tuhan Yeshua sendiri ingatkan kepada murid-muridnya, mereka ini menambah ragi. Yang diajarkan sama Tuhan mungkin satu kata, ditambah lagi masukan yang biasanya berdasarkan firman Tuhan adalah tradisi-tradisi yang dimasukkan, termasuk yang dilakukan umat Tuhan hari ini. Jumat Agung, mana ada ayatnya Jumat Agung? Coba ya saudara ketemu dengan saudara-saudara anak-anak, ya mungkin saudara kita lah orang Kristen. Kalau kita bilang hari ini selamat Paskah ya, mereka Paskahnya nanti hari Minggu. Betul gak? Paskahnya nanti hari Minggu. Lo ngerti gak dia Paskah? Nggak ngerti. Ya. Dan kita mengucap syukur, kita kan semakin diingatkan. Ya, tapi kamu ngerayain Jumat, lo kemarin sama kemarin dulu itu bukan hari libur. Ya. Karena memang 14 Nisan, 15 Nisan itu libur di Israel sana. Ya. Karena di sini nggak libur, ya kita ada hikmat lah karena kita mau beribadah. Ya kita harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ada kesempatan ya sebenarnya 5 yang namanya Jumat Agung ini bagi mereka itu maunya Paskah. Tetapi nggak sesuai dengan firman. Inilah yang saya katakan ragi. Pengajaran yang tidak benar. Loh tapi kamu ngikut, loh kita juga harus ada hikmat, nggak ada hari libur. Ya, karena memang itu bukan hari libur kita. Tapi kalau di Israel 7 hari raya itu kalau dikatakan firman Tuhan, itu hari Sabat Gadol ya, Sabat besar. Sabat besar karena banyak orang Kristen oh Sabat itu kan hari Sabtu. Loh, hari Sabtu memang Sabat. Sabat itu hari istirahat. Ya. Tapi Sabat Gadol ya 7 hari raya itu Sabat Gadol. Dan bahkan kalau kita lihat listnya orang di Ibrani sana, Sabat Gadol itu banyak sekali. Tapi Sabat ya hari libur, kayak kita sini hari libur lah. Ada hari raya 17 Agustus, macam-macam hari raya kan, itu namanya Sabat. Hari istirahat, tetapi khusus 7 hari raya ini, Tuhan menghendaki kita melakukannya at least 3 dari 7 hari raya yang tertulis. Ya baik itu Paskah, baik itu Pentakosta maupun Sukot. Itu 3 hari raya. Suatu kewajiban bagi kita sebagai orang yang memang boleh dikatakan bergantung kepada apa yang tertulis oleh Torah, ya kita harus laksanakan. Paling sedikit kita coba untuk dapat melaksanakan semuanya. Ya, tapi karena memang kita harus akui hari-hari rayanya nggak sama dengan hari-hari kita. Ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah kita ya mengikrarkan kepada Tuhan ini hari memang tidak tertulis hari ini. Cuman ya kita ya tidak tertulis, ya memang tertulis juga karena ini termasuk hari raya roti tak beragi juga. Karena hari raya roti tak beragi itu 7 hari ya. Jadi Paskah, kemudian 7 hari raya roti tak beragi. Ini yang kita rangkum, kita rayakan pada hari ini. Dan gambaran yang Tuhan katakan tadi, sebagaimana bangsa Israel, karena taat mereka selamat. Ya. Dan kemudian kita juga, kita sudah ditebus kalau kita percaya menerima darah itu, Tuhan bilang seperti apa yang tadi dikatakan. Setelah engkau menerima darah Yesus, jangan lagi keluar dari rumah Tuhan. Ya, jangan keluar. Ya, artinya ya taat.
Kalau tadi berkali-kali kan taat. Ketaatan itu suatu proses ya. Karena manusia ini karakter manusia pada umumnya. Ya. Cenderung untuk melanggar apa yang diperintahkan. Itu memang ya mungkin ada, bukan mungkin ya, pasti dari leluhur sana, dari zaman Adam dan Hawa. Dilarang ini, justru yang dilarang itu kepengen tahu. Itu karakter manusia sampai sekarang. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan diingatkan senantiasa, kamu harus taat. Kalau nggak taat, engkau keluar dari rumah Yahweh, kau binasa. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat, ya, sejak hari ke-14, hari ke-15 dan 7 hari ke depannya, kita tidak boleh makan roti yang beragi. Berbicara roti tak beragi, firman yang ditambah dan dikurangi. Bangsa Yesaya setelah mereka keluar dari Mesir, kemudian kewajiban makan roti tak beragi. Memang karena mereka baru keluar, mereka nggak bisa masak, mereka nggak ngapa-ngapain, ya, harus jalan. Ya. Tetapi kemudian setelah itu 40 tahun mereka makan roti dari sorga yang dikenal sebagai mana. Nah, saya percaya itu pun tidak beragi. Ya, karena dia kan kalau kita pernah belajar ya seperti apa, ketumbar gitu kan. Yang harus dimakan setiap hari, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat kita bangun pagi, ya itu mana turun, ya terlambat bangun sudah cair, sudah habis, sudah nggak kelihatan. Artinya anak-anak Tuhan kalau bangun jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman, ya. Tetapi itulah kita melihat ketaatan. Ya, Tuhan bilang ya ambil secukupnya. Tetapi kenyataan membuktikan firman Tuhan jelas ditulis. Ada yang mengambil banyak, tapi memang juga tidak berkelebihan. Ada yang mengambil sedikit, juga tidak kekurangan. Artinya cukup seperti yang Yeshua katakan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Takaran Tuhan, dia tahu yang cukup itu bagaimana. Artinya di dalam menjalani kehidupan selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel hanya makan roti dari sorga. Nah, saya berani katakan satu-satunya bangsa yang makan roti dari sorga hanya bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain di muka bumi ini. Kenapa? Karena Bapa Yahweh sangat mengasihi bangsa ini. Sehingga di tengah padang belantara yang bagaimanapun Tuhan menyiapkan makanan. Genap apa yang Yeshua katakan. Burung-burung tidak menabur, tidak menuai. Tetapi Bapa Yahweh mencukupkan kebutuhan. Jadi semua yang Yeshua katakan itu semua ada di Torah. Saya tanggap. Itu ada di Torah semua. 40 tahun mereka berjalan, tetapi ada tertulis kaki mereka enggak lecet-lecet. Kita baru berjalan udah pakai sepatu keren-keren. Kalau jangankan 40 tahun, jalan 1 jam 2 jam udah bengkok-bengkok kakinya. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk memelihara umatnya, walaupun umatnya ini bebal. Bangsa Israel ada tertulis bangsa yang bebal, keras kepala, dan tidak mau menerima saran orang lain. Tetapi kita melihat karena kasih Bapa Yahweh, karena pengaruh daripada leluhur mereka, khususnya mulai dari Abraham, Yitzhak dan Yakub, kasih Tuhan itu tidak berubah. Hanya kita melihat
Kalau anaknya nakal ya seringkali dihajar sama Bapak Yahweh. Termasuk Abraham sendiri. Ya semua, Abraham, Yitzhak, Yakub. Yakub itu juga jangan kira baik-baik, dia juga jahat. Dalam arti kata ya ada juga cheatingnya, bohong-bohongannya. Ya. Tetapi kita melihat di sini, walaupun gitu ya Tuhan ngerti, inilah bagian kelemahan orang pilihan Tuhan. Karena Bapak Yahweh kalau dia bilang dia mengasihi, ya dia mengasihi. Tetapi ingat ada tertulis mengasihi berdasarkan firman Tuhan bukan berarti mengasihi tidak keras. Ya, kita mengasihi anak kita kalau dia nakal ya kadang-kadang kita pukul. Ya. Tetapi kita melihat di sini itulah cara Tuhan. Nah, saudara dan saya pun sudah ditebus oleh Tuhan karena iman percaya kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi apa yang diatur oleh kitab Torah Tuhan, jangan keluar dari rumah Tuhan. Engkau keluar, engkau terima akibat. Oh tapi aku nggak apa-apa sekarang. Ya silakan aja. Itulah bentuk kasih Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita kan ya anak-anak Tuhan lagi begini kan. Kayak kita gini. Kalau ada yang sudah lari dari Tuhan, kita berpikir, kapan Tuhan dia dihajar? Betul nggak? Itu urusan Tuhan. Tuhan punya cara yang tepat. Apabila memang orang-orang yang keluar dari rumah Tuhan, Tuhan punya cara untuk menarik mereka kembali, untuk hanya bergantung kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi kalau namanya tetap bebal, tetap keras kepala, dan tidak mau mendengar apa yang dari Tuhan, waktunya Tuhan hajar. Ya. Bangsa Israel ini kan bangsa pilihan. Tapi kita lihat ketika mereka menyembah berhala, habis luar biasa. Ya. Dihancurkan, dijadikan budak di bermacam cara. Tetapi tetap kasih Tuhan karena dia berkata, dia sendiri berfirman, tidak selamanya murka Tuhan terhadap bangsa ini. Karena akan datang saatnya dia akan memulihkan kembali bangsa ini. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Yeshua katakan, ada domba-dombaku di luar kandang ini. Ada domba-dombaku di luar bangsa Israel, yaitu ya termasuk kita ini. Nah, bangsa Israel telah menolak kasih karunia. Karena mereka menolak diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan pun punya planning. Oke, bagi orang non-Yisrael yang DNA-nya nggak ada keturunan dari Yitzhak, ya, maka diberi kesempatan. Kesempatan yang nggak sebentar, 2000 tahun. Sejak zaman Yeshua sampai sekarang. 2000 tahun sejak zaman akhir yang kita sebut zaman akhir. 2000 tahun terakhir diberikan kepada non-Yisrael. Masa anugerah. Bagaimana respon kita? Ya. Sebagaimana Tuhan berikan kepada kita pengertian. Bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka diberikan roti dari sorga. Demikian juga bagi saudara dan saya, kita mengimani ada tanah yang sudah Tuhan siapkan. Ada tempat yang sudah Tuhan siapkan. Dan selama menjalani hidup ini, karena berbicara 40 tahun, berbicara suatu masa yang diberikan bagi setiap pribadi, individu, saudara dan saya, dan banyak orang lain, khususnya di luar non-Yisrael. Karena itu dia berikan 5 jawatan ini untuk memberikan kita makan. Firman yang murni. Tetapi kita tahu bahwa 5 jawatan ini banyak juga yang campur aduk, ragi-ragi.
dengan tradisi-tradisi, dengan pengajaran-pengajaran yang macam-macam. Ya, bahkan ya kita harus akui lah banyak orang juga yang pakai magic ya. Walaupun 5 jawatan, tapi juga pakai magic. Karena apa? Karena kedagingan menghendaki ya supaya dia top. Bukan Tuhan yang top, tapi dia yang top. Nah, keluarlah pengajaran-pengajaran. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Nanti yang ditonjolkan siapa? Bersaksi siapa? Oh pengajaran Bapak ini. Mana Tuhannya? Betul nggak? Pengajaran Bapak ini, pengajaran Bapak ini, mana Tuhannya? Banyak sekarang mereka yang dengan 5 jawatan ini mencuri kemuliaan Tuhan, sadar ataupun tidak sadar. Karena banyak orang yang kita dengar, kita saksikan, oh berdasarkan pengajaran Bapak ini, harusnya begini. Loh mana Tuhannya? Sadar atau tidak sadar engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Kita diingatkan hal itu. Artinya kita juga hati-hati kalau ngomong. Ya, kalau ada orang begini ya kita dengar, jangan bilang ajaran dia, ada tertulis. Kalau nggak ada tertulis berarti sudah tambah ragi yang dapat bisa membedakan kita. Salah siapa ya? Salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Karena kita tidak mau menyelidiki apakah yang diajarkan itu benar atau tidak benar. Karena Yeshua sendiri berkata ada banyak hamasya palsu yang mengaku diri dia itu sang juru selamat. Nah, tapi kan umat Tuhan ya, apalagi kalau sudah mengagung-agungkan, mengidolakan manusia, Tuhannya ditaruh di belakang. Ya, karena sering kita dengar kan, sering kita dengar orang aduh kok, bahkan ada orang aduh mana Bapak ini kok bukan manggil Tuhan, kok dipanggil gembalanya yang dipanggil. Saya pernah dengar ya. Karena kita pernah mengunjungi ada pelayan Tuhan dari, saya pernah saksikan kalau nggak salah. Ada pelayan Tuhan dari salah satu daerah lah datang. Pak kita datang ke sini Pak, ada jemaat kita dulu. Oh ya datang. Sakit dia. Wah yang sakit. Aduh dia sebut nama gembalanya. Aduh mana gembalaku, mana gembalamu kau panggil manusia, jangan harap kau disembuhkan. Tapi itulah kenyataan. Kenapa? Karena banyak manusia yang bukan lagi menonjolkan Tuhan, tetapi yang ditonjolkan gembalanya, yang ditonjolkan manusianya. Dan sayangnya ya 5 jawatan ini merasa tersanjung kalau jemaatnya ngangkat dia, padahal itu dosa. Ya, nah kita harus sangat berhati-hati. Ya, kita mengucap syukur kalau ini ya doain aja gembalanya, jangan diagung-agungin. Ya, gembala juga bisa bikin dosa, jangan sampai dosanya engkau membuat dia semakin berdosa karena engkau tidak mengagungkan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan memang sudah seperti itu. Inilah yang saya katakan pengajaran akhir zaman salah satunya pengajaran Nikolaus. Bukan lagi Tuhan yang diagungkan, tetapi manusia yang diagungkan. Dan itu terjadi kan. Jadi bukan asal sembarang ngomong apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Ada 3 roh pada akhir zaman ini. Baik itu roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel, itu memang terlihat. Nah, tinggal kita bagaimana kepekaan kita. Ya, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita benar-benar ingat bahwa kita harus makan roti yang tak beragi. Kita harus makan roti atau firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Engkau berani tambah, engkau berani kurangi, engkau menempatkan dirimu di dalam
kondisi yang sangat berbahaya. Ya, kita lihat Ulangan pasal keempat. Ayat kedua. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya mengurangi demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ya, berkali-kali ya kita sudah belajar ya, ditambah dan kurang firman itu sudah terjadi sejak zaman di Taman Eden. Ya, dalam Kejadian. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal terakhir pun jangan tambah, jangan kurangi. Diingatkan kembali oleh Bapa Yahweh melalui Moshe, jangan tambah dan jangan kurangi. Artinya kita harus sangat berhati-hati. Kalau kita tidak ini keselamatan itu urusan pribadi ya. Ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan anak-anakmu. Tetapi kita, saudara sendiri, saya sendiri. Yang dapat menentukan kita selamat atau tidak. Bukan orang lain. Loh bagaimana? Ya mentaati firman Tuhan. Kalau hanya orang tuamu yang mentaati firman Tuhan, jangan harap kalau engkau tidak ikut apa yang Tuhan katakan, engkau juga akan binasa. Tapi orang tuamu yang mengikuti apa yang Tuhan atur, ya hanya dia yang selamat. Jadi kita tidak lagi main-main dengan apa yang Tuhan katakan. Karena berkali-kali memang sudah Tuhan ingatkan, keselamatan itu adalah urusan pribadi lepas pribadi. Jadi bukan lagi urusan ya entahkah itu suamimu, entahkah itu istrimu, entahkah itu anak-anakmu, ya. Tetapi bagaimana aku? Kalau aku taat, ya aku selamat. Engkau tidak taat, ya kita baca di Filipi 2 ayat 12 ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Ya, artinya keselamatan itu hanya dapat terjadi apabila kita taat. Enggak taat, binasa. Saya harus katakan berkali-kali bagi kita di sini dan anak-anak Tuhan di luar sana apabila kau dengar. Tuhan itu setia kepada firman-Nya, bukan setia kepada orang. Tidak. Ya. Karena contohnya banyak. Abraham salah, dihukum. Yetsak salah, dihukum. Yakub salah, dihukum. Daud salah, dihukum. Saul ataupun Salomo atau raja-raja salah, dihukum. Tuhan setia kepada firman, bukan kepada orang. Loh, mereka itu orang-orang yang tercatat di dalam kitab suci. Untuk sebagai contoh bagi saudara dan saya, supaya kita belajar. Ya, mengenal Tuhan dengan benar dan penuh. Kalau kita setia kepada firman, kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Itu memang janji Tuhan. Ya, Tuhan memang mau memberkati. Tetapi kita punya ulah sendiri, ya berkat itu dia tahan. Dia tahan sampai kita bertobat ya dikasih lagi. Ya, tapi nggak bertobat ya sudah. Ya. Tuhan sanggup. Kalau orang tetap keras kepala, contoh si Salomo. Kan Salomo diingatkan berkali-kali sama Tuhan. Kau nyembah berhala, bahaya. Salomo diberkati luar biasa dalam segala hal. Tetapi dalam kelimpahan berkat justru dia menyeleweng, bahkan
menyembah kepada berhala. Tuhan sangat mengasihi dia, bahkan berbicara dengan dia. Tetapi karena Salomo melanggar firman Tuhan, ingat Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena ulahnya, maka negara Israel pecah menjadi dua. Ya. Tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, semua ini sebagai contoh untuk saudara dan saya. Apa yang kita diminta oleh Tuhan memperingati hari Peskah dan roti tak beragi. Untuk kita mengoreksi diri. Ya. Tuhanku sudah berkobar, nanti kita akan makan roti dan minum anggur. Ketika kita makan roti dan kita minum, ingat sesuai apa yang tertulis. Roti melambangkan daging, melambangkan tubuh Yeshua. Pernahkah kita membayangkan Yeshua dihajar habis, ya, dicambuk habis, ya. Kalau dia disikat habis langsung mati, itu no problem ya. Tapi kan dia hajar dari malam sampai besoknya dihajar habis, baru nanti matinya di kayu salib. Tapi selama waktu ini dia mengalami penyiksaan yang sangat berat. Bahkan ada tertulis sampai rupanya pun sudah tidak lagi tampak, kata kitab Yesaya. Tidak bisa lagi dikatakan ganteng. Kenapa? Hancur babak belur. Kenapa? Karena kita. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh. Karena itu dianugerahkannya Yeshua. Dirinya sendiri Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita. Jadi ketika nanti kita makan roti, kita minum anggur. Ingat itu dia yang berkorban bagi kita. Supaya kita selamat. Apa yang diminta oleh Tuhan. Berkali-kali tadi disebut taat. Ketaatan itu memang membutuhkan pengajaran. Ketaatan itu seringkali juga bagi pribadi lepas pribadi belum tentu enak. Belum tentu enak. Ya. Tetapi ya itulah. Kadang-kadang manusia ini kalau diancam mati gitu ya. Kamu harus minum obat ini. Ya. Kalau enggak minum obat ini engkau mati. Rajin minum obat. Betul enggak? Lah Tuhan mau supaya kita hidup. Karena itu Tuhan katakan taat kepada firman-Ku. Kan dia sendiri, inilah jalan. Engkau taat, engkau selamat. Engkau ketemu aku. Itu janji Tuhan. Ya. Tuhan setia sama firman-Nya. Karena itu mari dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi saudara dan saya, kita belajar taat. Ada tertulis, Yeshua dia belajar taat. Nah kita belajar. Dari hal-hal yang kecil, tadi kan ada ketaatan, tapi nggak taat kan. Habis itu baru nyesel kan, udah minta ampun apa nggak ya, saya nggak tahu ya. Yang bersaksi itulah tadi, koreksi diri. Berarti kurang taat, kalau kurang taat ya minta ampun. Karena ketaatan itu memang dibutuhkan suatu proses. Ya, suatu proses. Karena anak kita sebagai orang tua untuk ngajar anak-anak kan. Supaya anak-anak ini taat, kadang-kadang kan tangan jalan juga kan, cetek gitu kan. Supaya taat. Jadi anak-anak itu ngerti, jangankan anak lah. Contoh kita punya peliharaan binatang, entah itu anjing, entah itu kucing. Kalau kita pelihara dia di dalam rumah, seringkali dia buang air kan. Betul nggak? Entah kencing, entah buang air besar. Tetapi kalau diajar, begitu pegang kepalanya ditaruhin di kuncingnya atau di kotorannya, dipukul, peletak. Besok-besok dia nggak berani lagi. Itu binatang. Artinya ada cara-cara yang memang harus diterapkan supaya kita taat. Nah sekarang kita sendirilah.
Kadang-kadang Tuhan izinkan, kan tadi beberapa kesaksian kan. Nggak taat terus nyesel, udah kejadian nyesel. Ya berdoa aja minta ampun. Nah, kita sama-sama belajar dalam menjalani hidup ini. Ya, bukan hanya dikatakan 7 hari raya tanggal 14, 15 nggak makan roti tak beragi. Seumur sepanjang hidup dari perjalanan tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel tidak diberikan roti beragi. Karena 7 hari bahkan 8 hari dia tidak makan roti beragi kan. Tetapi setelah itu roti dari sorga. Artinya kita belajar untuk memasuki tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Rumah yang dijanjikan Bapa Yahweh. Selama kita benar-benar makan roti firman Tuhan yang tidak ditambah dan dikurangi. Ada satu jaminan, engkau setia, engkau masuk. Engkau nggak setia, ya lihat aja nanti. Tahu nggak? Saya nggak bisa menghakimi. Kesetiaan akan mendapatkan kita, memberikan kepada kita hadiah yang Tuhan janjikan. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Belajar sehingga ibadah kita itu jangan sia-sia. Ya. Karena terus terang, karena saya jujur, saya ibadah dia benar nggak ya? Apa yang saya lakukan ini, apakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri saya? Ya saudara koreksi diri sendiri. Apakah sebanding apa yang kuberikan dalam kehidupan ibadah, dalam pelayanan, dengan apa yang Tuhan berikan bagiku? Seringkali aku bayangkan tidak sebanding. Apa yang dia berikan jauh dan aku tidak sanggup membalasnya. Contoh ya, kita nggak bisa memberikan kehidupan, hanya Tuhan. Dengan apa kita balas? Ya, kalau nggak salah ada satu lagu kan, dengan apa aku balas? Hanya dengan memuji Dia. Karena memang untuk itulah kita hidup, puji Dia. Ya, dalam segala situasi kondisi, jangan hanya senang muji Tuhan. Lagi pahit dipendam sendiri. Ya, muji aja Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, seolah-olah yang mungkin tadi yang mumpet di dada sini kan, kita memuji Tuhan, seolah-olah ada cerobong asap, jadi lega. Lega. Nah kita belajar saudaraku. Ya. Sehingga apa yang Tuhan firmankan, dengan kuasa pertolongan Roh Kudus. Sebagaimana bangsa Yesus setiap hari melihat mujizat. Setiap hari ya. Setiap hari melihat hadirat Tuhan. Tiang awan, tiang api. Setiap hari makan roti dari sorga. Itu aja masih bandel. Masih bandel. Masih gak percaya. Waktu perang Tuhan bela dengan sebegitu rupa. Masih gak percaya. Ketika disuruh masuk ke tanah Kanaan. Jangan kira kita lebih baik. Jangan hanya baca begitu ya. Bayangkan apakah aku lebih baik dari orang Yesaya? Belum tentu. Tetapi biarlah itu menjadi pengajaran bagi kita. Ya. Tuhan pun memberikan mujizat setiap hari bagi kita. Kau bisa kerja kan? Loh. Kalau bukan dari Tuhan dari mana? Ya. Oh aku pintar di kakimu disenggol dikit, udah gak bisa jalan. Bisa jalan itu karena Tuhan. Bisa duduk itu Tuhan. Bisa berdiri itu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Ya orang boleh jalan hebat lah, gagah-gagah. Kau jalan keluar disenggol sedikit karena engkau lari dari Tuhan, disenggol dikit, sudah. Kelepek-kelepek di rumah sakit baru nangis-nangis. Artinya betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Dan kita berusaha belajar. Koreksi diri terus Tuhan.
tolong aku agar ku bisa memberikan yang terbaik. Nah, saya mengucap syukur dari beberapa orang bersaksi taat-taatnya. Mari kita belajar taat. Karena ketaatan menjamin kita selamat. Kita nggak taat, waktunya sudah semakin dekat. Semakin dekat, berkali-kali kan semakin dekat, walaupun kita tidak tahu kapan. Kenapa saya bilang tidak tahu ya? Tuhan bilang ya besok siap nggak? Siap nggak siap. Memang ada waktu yang berdasarkan perhitungan-perhitungan sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Kira-kira sekian. Loh, tapi kan kita tidak tahu sekarang sampai nanti itu. Apakah kita sampai di sana? Atau ya time outnya sudah di tengah-tengah, kita nggak tahu. Tetapi mari anggaplah ya. Biasanya orang kalau tahu nih besok dia mati, hidup benar-benar pasrah sama Tuhan. Anggaplah seperti itu. Bahwa kita memang waktu sudah dekat, ya kita pasrah sama dalam segala hal. Dan saya percaya ketika kita pasrah dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak keluar dari rumah Tuhan, setan melihat engkau dan saya dipagari oleh Tuhan. Dan setan, ingat ya, kalau kita dipagari itu kan pagar rohani. Kita nggak lihat kita dipagari, tapi setan lihat. Setan lihat, kan sama seperti Ayub. Setan bisa bilang sama Bapak Yahweh, engkau pagari dia. Padahal nggak kelihatan dengan mata telanjang. Tapi setan melihat. Dari situ kita belajar. Kenapa Ayub dipagari? Karena dia taat, setia dan benar. Karena itu kita belajar untuk taat. Ya, tadi kan, setia dan hidup dalam kebenaran. Dan saya percaya, Roh Bapa Yahweh yang hidup dan tinggal di dalam kita, berkuasa atas kita, dia akan membimbing kita, memampukan kita untuk benar-benar kita hidup sesuai kehendaknya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.